banyak anak-anak atau anak-anak muda ataupun orang tua yang punya YouTube, yang punya Instagram, yang punya Facebook atau Twitter, sekarang namanya X. Mereka itu berlomba-lomba mencari like, mencari komentar, mencari repost, mencari subscribe, berlomba-lomba. Pertanyaannya, kalau misal kita bikin konten, ya anak-anak muda, susah payah. Katakanlah fotografi itu menunggu senja, ya, menunggu senja dijepret, kemudian diupload. Kemudian mungkin nambah likes-nya. Ada likes 3 likes, 10, 50, 100. Kita rasanya senang diberi likes. Kata pakar psikolog itu namanya dopamin. Perasaan bahagia ketika kita mendapatkan likes di Instagram. Tapi ada satu likes yang hanya satu angkanya, tidak ratusan, tidak ribuan. Tapi begitu menjadi berharga apabila yang memberi likes, komen, atau repost adalah orang yang berarti bagi kita. Ada remaja putri di sini. Nah, biasanya suka BTS, nama BTS gitu ya. Power ya, band ya. BTS itu K-pop. Ya. Anak-anak cewek itu kalau misal upload konten apapun itu, kemudian di-like oleh idolanya, itu rasanya happy banget. Katakanlah ada ya, orang yang suka Bupati Pak Gus Mudlon misal. Kemudian ngepost tentang Monumen Jaya Daru. Mungkin dapat 1000 likes. Tapi begitu 1 likes datang, bukan dari orang yang sembarangan, tapi dari Gus Mudlon. Itu sempurna minta ampun. Kapan hari saya itu melihat postingan ada ibu-ibu masak makanan Jepang. Kemudian dikomentarin sama yang namanya Mas Gibran, ya, calon presiden. Saya tidak bahas politiknya. Tapi itu karena di komen Mas Gibran, sempurna minta ampun mbak-mbak ini tadi. Ya, teman-temannya, saudaranya itu dikasih tahu, dikomentari, di-tag. Ya. Biar apa? Orang lain harus tahu bahwa konten yang dia bikin itu di-like dan dikomentari sama orang penting di negara ini, anaknya Pak Presiden. Itulah realita zaman sekarang yang bisa kita jadikan analogi bahwa ketika kita melakukan amal soleh, mungkin tadi Lailatul Qadar, mungkin tadi Qiyamul Ramadan, mungkin tadi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, mungkin tadi muhasabah, mungkin tadi beristighfar. Pertanyaannya, apakah semua amal kita itu pasti di-like, di-komen, atau di-share oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kenapa dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abda. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ada hamba beramal, di-like sama Allah, di-komen sama Allah, bahkan di-repost. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah itu tidak diam. Kemudian apa yang dilakukan Allah Ta'ala? Allah itu memanggil malaikat yang bernama Jibril. Jibril itu primadonanya, bukan primadona ya, dutanya malaikat. Itu ada di surat Abasa. Ya. Kalau katakanlah di desa Patiha, ada anak muda paling ganteng, paling gagah, nah itu ibarat Jibril di antara malaikat. Malaikat terbaik. Dipanggil itu orang penting di langit ya, malaikat itu. Kemudian mengatakan, wahai Jibril, saya mencintai ketua takmir, katakanlah. Mungkin ketua takmir? Amin. Amin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril, umumkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Ya, di-share. Kalau anak sekarang itu namanya di-repost. Ibu-ibu kalau bikin quotes kata-kata apa ya? Kata-kata Islami. Kemudian ada temannya WA. Jen tak save ya kata-katain. Nah, itu sewenang biasanya. Itu baru tetandanya. Kalau yang minta orang penting, sewenangnya masalah. Nah, ini kita beramal, kita dicintai Allah, di-repost sama Allah ke Jibril. Jibril suruh merepost lagi di malaikat yang lainnya. Itulah ketika Allah itu mencintai seorang hamba yang beramal dengan kesesuaian ekspektasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ada ulama pernah menyatakan, kam min majhulin fid dunya wa masyhurun fis sama. Ada loh orang yang tidak dikenal ketika di dunia, tapi ketika dia di akhirat itu luar biasa terkenal. Diumumkan sama Allah kepada penduduk langit. Kemudian wa kam min masyhurun fid dunya majhulun fis sama. Dan ada juga sebagian hamba yang ketika di dunia itu viral. Kenapa viral itu? Terkenal. Semua orang tahu tentang dia, tapi dia majhulun fis sama. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk langit tidak ada yang mengenal beliau. Pertanyaannya, jamaah atau baik? Pengen yang terkenal di dunia apa terkenal di akhirat?
Akhirnya terkenal kabeh. Luar biasa ya. Tapi yang paling penting, benar, penting terkenal di dunia itu untuk menyebarkan kebahagiaan menjadi muslim, menyebarkan dakwah. Tapi yang paling vital adalah ketika kita apakah terkenal atau tidak ketika di akhirat nanti. Ketua takmir namanya siapa? Nun Sewu? Muhammad Arif. Kemudian Nun Sewu, misal Allah memanggil beliau. Misal diumumkan lewat toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak Takmir, ya, umpama. Nah, tapi Nun Sewu, orang-orang yang mengetahui bahwa beliau adalah Bapak Takmir itu adalah penilaian manusia, itu likes komennya manusia. Tapi apakah ketika di akhirat kelak, apakah benar-benar diakui ikhlas menjadi takmir? Insya Allah ikhlas ya. Tapi belum tentu. Atau misal yang meninggal adalah Pak Lurah, atau yang meninggal itu Gus, atau Syekh, atau Ustadz, atau ulama. Ketika diumumkan di toa, kemudian digosipkan, Pak Lurah meninggal, Ustadz A, Kiai A, Gus A meninggal. Apakah ketika nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dengan panggilan ketika di dunia? Oh, belum tentu. Bisa jadi dipanggil oleh Allah maghdubi alaihim atau dhalin. Bisa jadi dia viral dengan kebaikan di dunia, tapi ketika di akhirat viral dengan keburukan. Dia adalah hamba yang dimurkai oleh Allah. Dia adalah hamba yang tersesat ketika beribadah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di subuh yang mulia ini, saya ingin membawakan suatu kisah tabi'in. Tabi'in itu apa? Pengikut, ya benar pengikut, tidak salah juga. Tapi secara istilah tabi'in adalah siapapun yang menyaksikan sahabat tapi tidak menyaksikan Rasulullah. Nah, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Beliau, ya kita sering mendengar kisah-kisah Uwais Al-Qarni. Beliau itu adalah majhulun fid dunya, tidak terkenal di dunia, tapi masyhurun fis sama. Nanti kita simak kisah Uwais Al-Qarni. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Uwais Al-Qarni itu punya penyakit namanya albino kalau sekarang, kalau kata dokter. Kenapa nih albino? Kulitnya itu penuh dengan putih-putih. Ya, putih-putih bercak-bercak itu. Kemudian sang Uwais Al-Qarni ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan. Agar disembuhkan. Kemudian sembuhlah. Tapi Uwais meminta satu hal, agar disisakan, ya kecil. Ya, penyakitnya itu tidak sembuh 100%. Mintanya 99% katakanlah. Kemudian Allah kabulkan, dibersihkan kulitnya itu dari albino, kecuali ya sebiji tomat katakanlah. Ternyata Uwais Al-Qarni ini ingin menyisahkan penyakitnya agar ingat bahwa dulu ketika berdoa Allah itu mengabulkannya. Jangan-jangan kalau disembuhkan semua, ya itu jadi lupa. Nah, begitulah wali Allah, orang yang memang dekat dengan Allah selalu ingin mengingat Allah. Hatta untuk penyakit pun minta untuk disisakan. Kemudian yang membuat beliau spesial itu bukan albinonya, tapi beliau hidup memanfaatkan waktunya, bahkan menghabiskan waktunya untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang mana orang tuanya itu, ya Allah, mungkin jamaah juga memiliki orang tua yang semacam itu. Tapi sepertinya lebih parah ibunya beliau. Ibunya beliau itu kondisinya lumpuh, tidak bisa jalan, bahkan sebagian riwayat dikatakan cacat. Ada juga yang mengatakan buta. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu mungkin ada yang sudah pernah merasakan eksperimen, pengalaman merawat ibu yang sedang sakit ya. Sudah suworo, suka ngomel leres ya. Begini salah, begitu salah, minta dibelikan tahu kotak. Katanya jangan besar-besar kotaknya, yang agak kecilan ya. Kemudian disuruh beli tempe. Dibelikan tempe malam loh, kan tempe malam, kembali sana. Nah sebenarnya kan, ya mau gimana lagi ya, itulah orang tua. Kemudian beliau menghabiskan waktunya untuk berbakti kepada orang tua. Sampai pada suatu hari ibunya mintanya adalah, ya Uwais Al-Qarni, sebentar lagi adalah musim haji. Musim haji. Kemudian beliau request, wahai anakku, saya ingin naik haji. Bayangkan, ibu lumpuh, tidak ada motor, tidak ada mobil. Kemudian ibunya juga cacat. Sedangkan beliau itu hidup, mohon maaf, bukan di Madinah, tapi hidupnya itu di Yaman, ya, seberang negeri.
jauh sekali. Kemudian beliau mengiyakan, iya Bu, insya Allah kita segera naik haji. Kemudian muter otak, gimana saya caranya bisa kuat dari Yaman ke Mekah menggendong ibu saya, karena ibu saya lumpuh, karena ibu saya cacat, karena ibu saya tidak bisa berjalan. Kemudian jadilah beliau itu fitness, nama fitness itu meningkatkan stamina, meningkatkan kekuatannya. Tapi bukan seperti sekarang ada gym enak ya, ada alat-alatnya lengkap semuanya. Dulu gymnya Uwais Al-Qarni, fitnessnya itu beli anak sapi, digendong anak sapi itu. Ada yang gantek di sini, sapi anakan itu kira-kira berapa kilo? Nah kira-kira pokoknya berat lah ya. Dan itu dibawa sama Uwais Al-Qarni naik turun gunung. Karena apa? Fitness, biar kakinya kuat. Kemudian selama 8 bulan naik turun sampai kakinya itu getok, kekar ya, saking kuatnya. Dan non sewu, kalau sapi 8 bulan ya diberi makan terus, kira-kira tambah berat apa tambah ringan? Tambah berat. Bebannya semakin nambah. 8 bulan sampai ada riwayat yang mengatakan beliau itu gila. Beliau itu stres, olah opo, munggah mudun gunung bawa sapi, turu-turu lah Tapi namanya Uwais Al-Qarni tidak mementingkan ucapan-ucapan dan olok-olok tetangga. Beliau fokus pada keinginan ibunya. Kemudian pada suatu waktu tibalah mendekati musim haji, kemudian dibawalah namanya ibu Uwais Al-Qarni ini menuju Makkah. Yaman menuju Makkah. Luar biasa. Kemudian sesampainya di sana, beberapa waktu sebelum Uwais itu naik haji, Umar ibn al-Khattab dan beberapa sahabat lainnya itu diberi wasiat oleh Rasulullah SAW. Nanti akan ada orang sahabatku yang nanti datang ke sini, wahai Umar. Kalau dia ke sini, disebutkan ciri-cirinya. Dia punya penyakit putih, kemudian ibunya lumpuh dan dia menghabiskan waktunya untuk berbakti kepada ibunya. Nanti ada yang seperti itu ya. Nanti kalau ada orang itu, maka mintalah doa apapun. Karena ketika Uwais ini berdoa, maka terbukalah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa pasti dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Inilah wali sesungguhnya. Kemudian Umar ibn al-Khattab setiap musim haji, setiap ada rombongan dari Yaman itu ditanyai, hal indaka Uwais, ada Uwais gak yang ada penyakit putihnya? Setiap musim haji dan tidak ada. Kemudian datanglah pada waktu tersebut, akhirnya bertemulah dengan Uwais Al-Qarni. Namun ketika melaksanakan rukun haji, ada riwayat yang menarik. Beliau kan tawaf menggendong ibunya, tawaf berkali-kali. Kemudian bertemu namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Ibnul Khattab. Beliau juga ulama, namanya juga anaknya Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini ditanyai oleh Uwais, wahai Abdullah bin Umar, saya itu telah berlatih, telah fitness ya. Kemudian telah membawa ibuku dari Yaman menuju Makkah. Wow. Kemudian tidak berhenti di situ. Aku mengitari Ka'bah untuk tawaf bersama ibuku, memohonkan ampun ibuku. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah aku sudah mampu menebus jasa ibuku? Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Jangankan menebus jasa-jasa ibumu, hempasan nafas ketika engkau dikandung, ketika engkau dikeluarkan dari rahim ibumu, itu pun belum mampu untuk menebus jasa ibumu, walaupun satu nafas saja. Kemudian saking tertancapnya girah, semakin cinta dengan ibunya, semakin ingin berbakti kepada ibunya. Kemudian ketika di depan Ka'bah, ya sambil menggendong ibunya, berdoa menangis, ya Allah ampunilah ibuku, ridhoilah, berilah keberkahan, masukkanlah beliau ke dalam surga. Kemudian kedengaran ibunya, wahai Uwais, ngapain kamu itu berdoa untuk saya terus? Berdoalah untuk dirimu juga. Apa kata Uwais Al-Qarni? Sungguh wahai ibuku, tidak ada yang aku butuhkan yang terpenting kecuali ridhomu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ridhollah, ridhollah, wa sukhtullah, sukhtul walidain. Ridhonya Allah itu adalah terletak pada ridhonya orang tua. Maka cukup dalam dunia ini ketika orang tua kita itu ridho. Kemudian yang paling berbahaya adalah ketika orang tua kita itu murka. Dan pada waktu yang sama, pada momen yang sama, disitulah kemurkaan Allah juga turun. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah parameter kesuksesan seorang hamba adalah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya.
Entah dia itu ustadz ketika di masyarakat, entah dia itu syekh. Panjenengan coba baca buku biografi ulama salaf. Ulama salaf itu bukan ulama salafi, bukan. Ulama salaf itu maksudnya ulama terdahulu. 3 kurun awal, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka coba cari yang ahli ilmu. Yang terkenal itu namanya, ada ulama namanya Ibnu Sirin, beliau tabi'in. Beliau sebelum mengisi pengajian, dan jamaahnya banyak beliau, mungkin lebih banyak daripada itu. Beliau itu ke rumah ibunya, apa? Meminta izin, meminta ridho. Loh, jamaahnya itu sudah banyak. Kan biasanya orang kalau sekarang itu sudah melete. Nah, itu namanya bukan ulama, itu namanya ngelama. Ya. Nah, sama ibunya itu memohon ngemis yang namanya ridho orang tua. Dan itu setiap mengisi pengajian. Kalau ibunya tidak mengatakan, ya nak saya ridho, tidak akan berangkat. Itu namanya Ibnu Sirin. Kalam-kalamnya, quotes-quotesnya luar biasa indah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namanya Uwais, itu sebenarnya hidup ya, di masa Rasulullah masih hidup. Karena beliau saking rindunya, mumpung saya di Mekah. Kemudian beliau itu nyari Rasulullah ketika sudah melaksanakan rukun haji. Rukun haji selesai, ingin pamit, Bu, saya mau ke rumahnya Rasulullah. Sungguh saya itu merindukan Rasulullah SAW. Kemudian ketika sesampainya di rumah Rasulullah, mengetuk, bertemulah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian saya dari Yaman. Saya ingin bertemu Rasulullah SAW. Namun sayangnya pada saat itu beliau sedang berperang. Itulah kenapa sebenarnya Uwais Al-Qarni itu hampir sahabat. Karena juga hidup tapi tidak ketemu. Sayangnya cuma itu kok. Itulah kenapa ulama juga mengatakan tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Karena kenapa? Hampir-hampir bertemu Rasulullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika bertemu Umar tadi akhirnya sopan dengan Umar bin Khattab. Kemudian ditanya, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Ya benar. Mintakan ampunan untukku. Coba Pak. Ketika Umar diberi kabar, ini pentingnya ya, ngomong kita dalam bulan Ramadan. Ketika Umar diberitahu Rasulullah SAW bahwa ada orang yang mampu berdoa pasti dijawab. Apa yang diminta? Bukan meminta rezeki, bukan meminta emas dan perak, bukan meminta kijang atau Ferrari, tidak. Tapi apa yang diminta? Ampunan. Minta diampuni Allah Subhanahu. Kemudian tidak terima loh. Engkau ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Bagaimana bisa aku mendoakan orang yang lebih alim? Nah, ini percakapan orang solih. Sama-sama tawadhu, sama-sama tanazul. Umar ibn Khattab memiliki kemuliaan. Sudah pasti Umar itu lebih mulia daripada Uwais, calon khalifah. Tapi ini adalah ketawaduan Umar bahwa beliau pun minta doa pada orang yang derajatnya lebih rendah. Makanya tidak ada yang salah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika minta doa kepada anak-anaknya. Apalagi anaknya ketika rajin sholat, rajin membaca Quran. Minta doa, nak, doakan ya, agar bapak, ibu selalu sabar untuk mendidikmu, untuk mencarikan nafkah untuk pendidikanmu. Tidak apa-apa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah sekilas kisah Uwais Al-Qarni. Karena beliau ini sudah, ya, karena Umar minta doa ke beliau, banyak yang minta doa. Akhirnya beliau tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau mengasingkan diri, takut terkena fitnah. Karena dalam sebagian riwayat beliau juga bilang, saya itu lebih memilih menjadi hamba yang tidak terkenal. Maka kalau ada di masjid At-Taubah ini, kan ada imam rawatib biasanya, ada takmir, ada yang dikenal, ada yang tertulis di papan pengurus itu. Belum tentu yang tertulis, yang terkenal di masjid ini itu pasti lebih tinggi. Bisa jadi ada jamaah yang mungkin rutin betul duduk di pojokan kanan, duduk di pojokan kiri, rutin terus. Kemudian hatinya tulus dan selalu merasa amalnya itu sedikit. Itu adalah tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya digaris bawah ya. Nanti ketika Idul Fitri selesai, kita itu hanya meminta mohon maaf. Ada doa yang diutamakan, disarankan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Apa inti doanya? Agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan kita diterima. Loh, enggak gampang loh fokus di bulan Ramadan itu. Enggak gampang loh rutin terawih itu enggak semua orang bisa loh. Loh, khatam 1 kali, 2 kali dalam 1 bulan itu enggak semua bisa loh. Maka itulah kita sudah effortful, kita sudah berupaya, maka jelas taqabbalallahu minna wa minkum. Yang paling kita butuhkan adalah amal kita diterima. Dan tahukah kita bahwa ciri-ciri amal yang diterima adalah kita senantiasa merasa kurang apa yang telah kita lakukan. Misal, kita bulan ini sudah selesai 1 khatam Quran.
Iya, kita di depan manusia taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi di malam hari, sepertiga malam, ya Allah, amalku masih sedikit. Mungkin Bapak takmir ketika sedekah itu 1 M bulan ini. Amin. Ya Allah, 1 M saya masih kurang, ya Allah. Mohon maaf. Ya Allah, Al-Quran yang saya tadabburi, saya tafsiri masih kurang. Mohon maaf, ya Allah. Nah, orang yang rendah hati seperti itu di depan Allah adalah tanda-tanda orang yang amalnya selalu diterima. Begitu juga sebaliknya orang-orang yang suka dengan berbangga dengan amalnya. Loh, aku ini zakat malnya sekian juta rupiah. Saya kalau zakat itu tak 2 kali lipatkan. Ini loh, yang saya kasih zakat mal, diupload di Instagram, diupload di WhatsApp story. Nah, itu ciri-ciri amal tidak diterima jamaah. Meskipun mensiarkan sedekah itu boleh, tapi kalau berbangga-bangga itu adalah tanda bahwa amalan itu tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir tentang Uwais ini adalah orang yang viral di langit, tapi majhul di dunia, tidak terkenal di dunia. Beliau, nah ini yang berkata itu sejarawan, jadi bukan hadis ya. Sejarawan berkata, sejarawan Muslim, pernah ada orang nguping ketika beliau itu sudah mengasingkan diri. Namanya beliau mengasingkan diri ya, cari makanan itu sampai di tempat sampah. Kemudian bertemu anjing, tek, royokan makanan, royokan itu, rebutan makanan sama anjing. Kemudian beliau itu nyeletuk begini ke anjingnya, wahai anjing, kalau saya nanti, ya ini sudah wali Allah, sudah ketika berdoa sudah pasti diterima, masih ngomong seperti ini, wahai anjing, ketika di sirat, ya sirat, ketika di akhirat, aku tidak mampu melewati sirat itu, maka engkau lebih mulia dariku. Tapi kalau aku mampu melewati sirat itu, aku baru lebih mulia dariku. Ya Allah, itulah hati yang tanazzul, hati yang tawadhu. Padahal solih luar biasa, sudah dijamin Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kalau kita masih sering menyombongkan amal-amal kita, ya mohon maaf, kita jauh dari kata wali Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut pada surat Al-Isra, ayat yang ke-23 dan 24, yang menjadi inti bahasan kita. Ya, sudah hampir setengah 6 baru masuk inti. Itu tadi muqaddimah mawon. Nutut tak kira-kira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ya, singkat saja. Imam Ibnu Katsir itu mengomentari dengan kalimat yang luar biasa. Nanti saya berikan analogi biar panjenengan lebih mudah memahami kalimat-kalimat para ulama. Ibnu Katsir itu mengatakan mengomentari ayat ini bahwa luar biasanya pada ayat ini adalah Allah menggandengkan ibadah kepada Allah, tauhid dengan apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, apanya yang spesial Ustaz? Saya tanya, ya, kalau misal ada berlian, kemudian dibungkus dengan kardus, dua-duanya itu mulia. Padahal kardus itu hanya kertas biasa. Tapi kalau sudah membungkus berlian ini, kardus ini jadi berharga. Itu adalah perumpamaan pertama. Tapi bagaimana dengan berlian yang dibungkus dengan kotak yang emas asli 24 karat? Kemuliaan bertemu dengan kemuliaan. Itulah maksud dari Imam Ibnu Katsir. Tauhid kepada Allah itu sudah tidak ada yang membantah. Hal terpenting. Kemudian ditambah lagi disandingkan dengan berbakti kepada orang tua. Itu adalah tandanya, tanda ketauhidan seseorang itu harus sejajar dengan ketaatan dengan orang tua. Menurut saya, ada remaja atau pemuda yang belum nikah di sini? Ada ya? Atau ada bapak-bapak yang ini cari mantu? Ada ya ibu-ibu ya? Saya kasih tips. Sudah, tidak usah ruwet-ruwet. Dia punya harta berapa? Coba, ayat ini dijadikan parameter. Coba cari tahu, calon mantu panjenengan, itu bagaimana hubungannya dengan orang tua. Selesai. Karena kenapa? Berbakti dengan orang tua itu gaib. Gaib. Karena kenapa? Panjenengan tahu, berbakti pada orang tua, ini tanda kutip ya, kalau tidak orang tuanya punya sawah 1 hektar, beda lagi ceritanya. Karena biasanya ada orang berbakti hanya untuk minta warisan. Hanya butuh hibah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini saya bicara yang general, secara umum saja. Bahwa kenapa amalan birrul walidain ini gaib? Karena kenapa? Kalau misal mantu panjenengan datang bawa terang bulan, itu karena apa? Karena ada maunya, mau menikahi anak panjenengan.
membawa nopo, nasi goreng, membawa capcay, membawa apapun itu, ada maunya. Tapi kalau sama orang tua, rutin, tahunan, berbakti, istiqomah, itu sudah gaib, sudah pasti ketauhidannya bagus. Insya Allah. Nah, kalau sudah ketemu yang seperti itu, plus dia adalah jamaah sholat subuh atau bab, langsung ambil mantu. Sepakat ya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma itu begini. Jadi fala taqul lahuma uf, jangan katakan uf. Itu sedikit spesifik. Itu ketika orang tua kita sudah membutuhkan nginep di rumah kita. Bisa bayangkan ya? Kalau orang tua kita masih bisa hidup sendiri, itu sebenarnya ayat ini belum berlaku. Meskipun tetap bantah orang tua itu tidak boleh. Tapi ayat ini sebenarnya spesifik. Kalau sudah, katakanlah ke toilet sudah tidak bisa, harus minta diantar, itu berarti sudah parah sekali orang tua kita. Nah, di situ, maka menghempaskan nafas sedikit keras saja itu tidak boleh. Karena takut lahumah. Itu sakit sekali. Di sini ada ibu-ibu yang sudah 70 tahun plus. Bapak-bapak ibu-ibu 70 tahun plus ada pribun, Pak. Kalau anak ya yang sudah kita besarkan. Itu ketika kita minta tolong ambilkan air ke Allah. Halo Pak, gimana Pak? Rasanya Pak. Nenes jamaah asli. Padahal tanya orang-orang yang sudah memasuki era putih. Kenapa era putih? Rambutnya putih, jengotnya putih. Nah, itu pandangan tanya. Sakit betul. Ya, ini pelajaran buat yang masih muda. Hati-hati kalau orang tua kita sudah sepuh. Nanti nggak jadi ini, diambil mantu sama Pak Takmir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktunya sangat singkat, saya percepat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya adalah wafid lahuma janahad dzulli. Gampangnya begini. Ada Bapak Ketua Takmir, dibanggakan oleh jamaahnya. Ketika panjenengan ketemu sama orang tua, Bapak Ketua Takmir, maka lepaskanlah baju-baju kehormatan itu. Atau misal kita bupati, Pak Camat, sudah lepas itu. Kita tetaplah anak orang tua kita. Katakanlah kita dipanggil Ustadz, panggil Syekh. Ya sudah, orang tua ya tetap jambal. Tidak mungkin manggil Ustadz, tidak mungkin ya. Tetaplah wahfid lahuma ila akhiril ayat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini ada wakul. Wakul itu apa? Dan katakanlah, kalau sudah kul, itu berarti kita harus berucap. Contoh, kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Itulah kenapa ada kul, kenapa enggak Allah ahad aja? Kenapa ada kul? Itu ada perintah dari Allah, sebarkanlah. Katakanlah itu bagi yang menerima. Misal mada utar dakwah. Kita sampaikan bahwa Allah itu ahad. Pada orang-orang non-muslim, kita dakwahkan Allah itu ahad, itu adalah kul. Tapi pada saat ayat ini ada juga kul. Di sini maksudnya adalah kita berdoa. Doanya apa? Wa birrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan panjenengan tahu kenapa ayat ini pakai irhamhuma? Kenapa enggak berilah rezeki sekali lagi? Kenapa kok Rahim? Panjenengan cek Al-Fatihah sampai An-Nas. Kata Ar-Rahim itu melekat pada kata apa? Ghafurur. Panjenengan cek sekitar 40 sampai 50 ayat. Karena kenapa? Dari awal sampai akhir Al-Quran itu selalu sering ya digandengkan Ar-Rahim dengan Al-Ghafur. Sekali lagi, kalimatnya orang-orang solih, orang-orang wali Allah itu ampunan. Tidak jauh-jauh dari itu. Bahkan ketika berurusan dengan orang tua yang Allah sandingkan dengan ketauhidan, warhamhuma, dan cintailah keduanya. Meskipun keduanya rewel, meskipun keduanya suka ngomel, suka protes, apapun itu, warhamhuma. Cintailah mereka berdua, apapun kekurangannya. Karena kenapa? Panjenengan kalau sudah kehilangan orang tua, nyesel. Bukankah kita tahu bahwa berbakti pada orang tua dalam hadis yang sahih itu adalah pintu tengahnya surga. Pintu tengah itu paling dekat atau paling jauh? Namanya berjalan ya, dari situ. Dekat mana pintu depan tengah ini atau samping kanan kiri? Tengah. Paling mudah. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, rugi. Siapa itu? Orang yang ketika masuk Ramadan, ketika melewati Ramadan itu tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah ketika sholawat nama Nabi disebutkan, dia tidak bersolawat. Itu rugi. Kemudian yang kedua adalah ketika dia menjumpai orang tuanya dalam keadaan sepuh, namun dia tidak masuk surga. Padahal itu adalah jalan terdekat. Sudahlah, jangan jauh-jauh kita berbakti pada masyarakat. Kita dikenal masyarakat sebagai orang yang dermawan ini dan itu. Tapi kalau mohon maaf, orang tua kita saja murka dengan kita. Orang tua kita saja sering sedih, sering teriris hatinya melihat, mendengarkan kata-kata kasar kita. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya izin berpesan. Saya di sini memang jauh lebih muda dari panjenengan. Dan saya bisa mewakili teman-teman anak-anak muda di sini. Jangan persulit anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Contohnya apa? Coba panjenengan evaluasi. Selama dengan anak panjenengan,
panjenengan sudah mencontohkan atau tidak berbakti dengan orang tua. Kalau panjenengan sama saja, jangan berharap anak kita itu berbakti pada orang tua. Maka permudahlah anak-anak kita untuk berbakti kepada kita dengan memberikan contoh. Sudahlah, anak kita itu sudah kenyang dengan ceramah panjenengan. Sudah kenyang dengan omelan panjenengan. Anak itu cuma butuh satu uswah, model yang butuh ditiru. Itulah yang penting menjadi fokus dan urgen kita, yaitu memberi contoh kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Anak kita itu terasa lebih mudah. Oh iya, bapakku dulu juga berbakti dengan ibunya, juga berbakti dengan bapaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin cerita, saya punya teman. Beliau bisa dibilang murabi saya. Beliau gelar akademiknya luar biasa. Dan keagamaannya, beliau punya prestasi keagamaan. Apa itu? Beliau sarjana 3 kali. SH, SM, satunya lupa. Kemudian S2 3 kali. MH, MM, MKN. Kemudian doktornya 2 kali. Dan sebentar lagi insya Allah beliau menjadi guru besar profesor. Berapa kali S1-nya? 3 kali. S2-nya 3 kali. S3-nya 2 kali. Kemudian dia memiliki putri. Dan putrinya itu hafal Quran. Masya Allah. Dan panjenengan tahu, dia sekarang S1 di UIN. Di usia 14 tahun. Akselerasi, anaknya pintar luar biasa. Hafal Quran. Kemudian beliau cerita, beliau berikhtiar, berupaya. Sebisa mungkin beliau menjadi profesor wanita termuda di Indonesia. Marilah kita aminkan, amin. Jadi 14 tahun, 18 tahun sudah masuk S2, kemudian usia 21-22 sudah masuk gelar doktoral. Insya Allah sebelum 30 beliau targetkan profesor, hafal Quran. Dan panjenengan tahu kenapa kok bisa seperti itu. Dan ya Allah, anaknya itu dekat sekali sama orang tua. Panjenengan tahu, sehari-hari jam sekian sebelum subuh, anaknya itu sudah diantar ke pondok. Karena kenapa? Beliau tidak mau mengingatkan anaknya. Beliau ingin bonding. Apa itu bonding? Membuat kedekatan sampai usia 14. Sampai sekarang. Subuh ke Mahat. Kemudian agak pagi ada kelas di kampusnya, agak siang di kampusnya juga ditinggal, kemudian ditinggal kerja karena beliau entrepreneur jadi agak leluasa. Kemudian ketika pulang dijemput lagi, kemudian dibalikkan ke pondok lagi. Coba bayangkan, kira-kira panjenengan mungkin ini ya, gak sakno arek ini. Ya, kan ada cerita seperti itu. Gak stres. Dan ternyata saya cari tahu anaknya happy sekali, bahagia sekali untuk menjalani keruwetan itu. Ruwet loh, beliau sekolah hukum, hafal Quran, pandai baca kitab, kemudian merintis akademisnya di bidang hukum. Kemudian ketika saya cari tahu, kenapa kok bisa di-drill seperti itu, ya, ditempa seperti itu, tapi anaknya tidak stres. Ternyata orang tuanya sudah memenuhi emotional fulfillment, kepuasan emosional. Jadi di jalan itu diajak ngomong, ketika curhat didengarkan. Coba saya validasi lewat ibu-ibu. Ibu-ibu yang paling sering mendengarkan keluhan anaknya bapak-bapak apa ibu-ibu? Loh, Tuhan sewu. Penghafal Quran tadi, yang nganter itu bapaknya. Biasanya yang nganter sekolah itu bapaknya apa ibunya? Gojek, bapak gojek. Nah ini semoga ya, bukan sahabat, bukan tabiin, bukan tabiut tabiin. Beliau masih hidup sekarang, rumahnya di Tebel. Di Tebel itu ngedangan, narkos gitu, ngedangan. Masih hidup dan sampai sekarang masih diantar. Semoga ini bisa menjadi teladan. Ya. Meskipun panjenengan tidak kenal beliau, saya izin memperkenalkan. Bisa, insya Allah bisa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita berbicara birrul walidain, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan terbaik? Kemudian beliau jawab apa? Sholat tepat pada waktunya. Kemudian tanya lagi, nah ini semangatnya sahabat itu, ingin beramal. Ada yang punya buku ini, 7 falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang punya 7 falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan 17 ayat-ayat yang beliau ajarkan kepada muridnya, Kiai Haji Raden Haji. Saya punya kitabnya. Panjenengan tahu di pembukaannya beliau memiliki keluhan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengeluh seperti ini. Saya itu sering ditanya pertanyaan-pertanyaan jelimet, ruwet, sulit dan cenderung apa ya? Tidak mudah untuk dijawab. Mungkin tanya fikih, tanya hukum, ruwet. Kemudian beliau mengeluh, sampai sekarang kok tidak ada ya muridku di jamaahku yang bertanya, wahai Kiai, apa sih Kiai amalan yang mampu ketika saya lakukan menjauhkan bahkan
mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Itu adalah keluhan beliau. Coba, itu sama dengan keluhan sahabat tadi. Ini beramal terus agar kenapa? Terhindar dari api neraka. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dijawab. Baru yang kedua adalah birrul walidain. Kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Itulah kenapa ada sahabat yang ketika itu ikut hijrah dalam konteks ya bisa dikatakan jihad juga. Kemudian beliau pamit, ya Rasulullah, saya ingin ikut hijrah denganmu. Orang tuaku ya Rasulullah, itu saya tinggal. Nangis sekarang di rumah itu nangis saya tinggal. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Jihadmu adalah berbakti kepada orang tuamu, maka kembalilah. Itulah posisi. Apalagi ibu ya, kan kalau ketika ditanya, ya Rasulullah siapa yang harus aku dahulukan? Jawabannya adalah ibuku. Yang kedua, ibuku. Yang ketiga, ibuku baru bapakku. Mas-mas di sini ada yang ibunya ada 3? Enggak ada ya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kemuliaan birrul walidain. Ya, sekali lagi saya izin menyimpulkan parameter ketakwaan seseorang. Kan kita sedang meraih takwa ya pada bulan ini. Parameternya adalah bagaimana hubungannya dengan orang tua kita. Saya tambah lagi kisah, ya ini juga menarik, masya Allah. Haywah bin Syarih. Beliau adalah seorang imam kaum muslimin pada era beliau. Kemudian itu beliau ulama mengajarkan ilmu, mungkin seperti kondisi saya seperti ini. Kemudian rumahnya itu dekat. Orang tuanya itu suka punya ayam, banyak ayam. Kemudian dipanggil, sedang mengajar seperti ini. Katakanlah namanya Haywah ya. Haywah, minta tolong ayam-ayamku dikasih makan. Loh, sedang ngajar seperti ini ya. Disuruh ngasih makan ayam. Dan apa yang dilakukan Haywah? Majelisnya diberhentikan, ditunda terlebih dahulu, kemudian beliau memberi makan ayam, ya Allah. Kemudian beliau kembali lagi, kemudian memberi pelajaran pada murid-muridnya. Tahukah kalian kenapa ibuku manggil untuk memberi makan ayam? Ya, namanya juga murid yang beradab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam. Engkau yang lebih tahu, wahai syekh, wahai ulama. Kemudian beliau mengatakan, sungguh ibuku tadi itu sebenarnya mengajari kalian. Mengajari secara aplikatif, tidak hanya teori, bahwa tiada yang terpenting pada dunia ini selain yang harus kita prioritaskan adalah kedua orang tua kita. Sekali lagi sekarang kan sudah hari keberapa di Ramadan ya? Selain Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, saya menyarankan perbanyak doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kalau orang tua kita sudah ridho, insya Allah meridhoi kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Salah satu panggilan yang masya Allah luar biasa dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai akhir adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang tenang ketika merawat ibunya. Ibunya gondok, ibunya ngomel, dia tetap tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apapun kekurangan ibunya, dia ridho. Sehingga ibunya ridho dan Allah meridho kepada dia. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.